Ya, selamat malam Ibu Bapak. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami rindu pujian ini bukan sekedar pujian, tapi memang keinginan hati kami untuk menjadi semakin serupa Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang selalu kami baca, kami renungkan ataupun kami dengarkan, kami mengalami pertumbuhan ke arah Kristus. Kiranya Tuhan yang akan memberkati kami semua yang sudah hadir pada malam hari ini di dalam acara pendalaman Alkitab. Tuhan memimpin, mempersiapkan kami, dan tidak ada seorang pun di dalam ruangan ini yang kembali dengan sia-sia, ataupun setiap orang yang nanti akan menyaksikan pendalaman Alkitab melalui channel YouTube Warta Karangsaru, semuanya diberkati. Terima kasih Bapak Surgawi, bersabdalah sesuai dengan kebutuhan kami, dan kami juga percaya bahwa akan banyak hal yang boleh Tuhan singkapkan bagi kami melalui tokoh Titus. Terima kasih, kami serahkan doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi di dalam pendalaman Alkitab GKI Karangsaru edisi Juli 2026. Jadi kita kembali membahas kehidupan seorang tokoh Alkitab yang sudah tahu ya, Titus. Oke, yang dipublikasi dikatakan Titus sang penilik jemaat. Ya, penilik jemaat itu bisa dimengerti sebagai pengawas, menggembalakan begitu ya, yang memperhatikan jemaat dan sebagainya. Titus seorang rohaniwan muda yang dipercayakan tugas menggembalakan gereja. Ia adalah rekan sekerja Paulus yang diutus melayani jemaat di Kreta. Ia bertugas untuk menegakkan ajaran yang sehat serta menuntun jemaat untuk hidup dalam kesalehan. Apalagi yang perlu dipelajari Ibu Bapak? Kalau di publikasinya sudah disampaikan, tenang, masih ada yang bisa kita pelajari begitu ya. Bagaimana hal itu membentuk kita hari ini? Nah, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, saya pribadi bersyukur ada kesempatan untuk mempelajari lebih dalam kehidupan tokoh Titus. Biasanya ya udah baca selesai begitu ya. Setidaknya kita tahu Titus ini seperti apa begitu ya. Nah, saya mendapatkan beberapa hal yang saya juga rindu untuk bagikan untuk Ibu Bapak sekalian. Nah, tugas Ibu Bapak sekalian nanti tidak tanya. Tetapi gitu ya, Pak Rangga ketawa. Tetapi gitu ya, di akhir pendalaman Alkitab, Ibu Bapak nanti menyampaikan apa yang Ibu Bapak, saudara-saudari dapatkan secara pribadi begitu ya. Kalau ini kan saya yang mendapatkan dan saya bagikan. Tapi Ibu Bapak sendiri nanti kita baca bersama dan juga kita akan dengarkan bersama. Nah, kira-kira apa yang didapat? Nah, nanti singkat padat jelas, satu kalimat ringkas saja untuk disampaikan begitu ya di akhir daripada penyelesaian PA ini. Baik, karena Titus itu hanya terdiri dari berapa pasal? 3. Maka kita akan baca bersama-sama ya. Setidaknya melalui PA hari ini pembacaan akan Titus selesai. Titus 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepada sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini,
supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tidak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri. Dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang kereta pembohong, binatang buas, pelahat yang malas. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman, dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan fitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian, mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu. Karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk mengutuskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik.
Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan. Hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya pada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Segera sesudah kukirim Artemas atau Tikikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Tolonglah sebaik-baiknya Zena ahli hukum itu dan Apolos dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan apapun. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan sampai tidak berbuah. Salam dari semua orang yang bersama aku di sini, dan sampaikanlah salamku kepada mereka yang mengasihi kami di dalam iman. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Ya, terima kasih. Sudah selesai pembacaan kita akan kitab Titus. Pasal 1, pasal 2, dan pasal 3. Baik, kita akan masuk di dalam pertanyaan siapakah Titus. Sebelum masuk, untuk mengurai, nama Titus itu diambil dari bahasa Latin, Bapak ya. Titulus artinya gelar kehormatan, pemberi kehormatan bisa, juga pembela, begitu ya. Jadi silakan kalau nanti mau memberi nama baptis untuk anak atau untuk cucu, bisa ya pemakai nama Titus. Artinya itu tadi ya, gelar kehormatan, pemberi kehormatan, dan atau pembela gitu. Nah, Ibu Bapak, siapakah Titus? Titus orang Yunani ya, seorang Yunani tulen. Kemungkinan besar nih ya, kemungkinan besar ia berasal dari Antiokhia di Syria. Rasul Paulus mengajak Titus menjadi bagian dari tim pelayanannya. Kita bisa melihat dari Galatia pasal 2 ayat 1. Kemudian setelah lewat 14 tahun aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Nah Ibu Bapak, ketika berbicara soal Yerusalem dan Antiokhia Syria, nah ini ya, Yerusalem itu pusat kekristenan untuk orang-orang Kristen Yahudi, maksudnya yang berdarah Yahudi. Sedangkan Antiokhia Syria itu dikatakan merupakan pusat kekristenan orang-orang non-Yahudi, begitu ya. Dan ini menjadi kota yang sangat penting di abad pertama Masehi. Dari kota ini, Injil menyebar luas ke bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Berkat pelayanan para tokoh, yaitu Barnabas dan juga Rasul Paulus beserta tim pelayanannya. Menurut Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26b, di Antiokhia lah itu untuk murid-murid
pertama kalinya disebut Kristen. Ya, kenapa kok saya ada tekankan Antiokhia Syria begitu ya? Karena di zaman Alkitab Perjanjian Baru itu ada 2 kota yang bernama Antiokhia. Jadi Ibu Bapak jangan bingung, ini Antiokhia yang mana begitu ya. Yang pertama Antiokhia di Syria yang tadi ya, yang sudah kita bahas bersama-sama, itu pusat kekristenan untuk orang-orang Kristen yang non-Yahudi gitu. Ada nggak orang-orang Yahudinya yang jadi Kristen? Ada, cuma sebagian besar begitu ya. Di kota ini terdapat sekelompok. Yang kedua itu yang sebelahnya yang tanda panah kuning. Itu Antiokhia di Pisidia. Di kota ini terdapat kelompok orang Yahudi yang dikunjungi oleh Rasul Paulus dan Barnabas di dalam perjalanan misi yang pertama. Kisah Para Rasul 13 ayat 14 sampai 52, kemudian pasal 14 ayat 19 sampai 21. Awalnya mereka sambut baik. Baik itu Barnabas maupun Rasul Paulus. Tapi kemudian mereka diperlakukan tidak bagus dan diusir begitu ya. Titus menjadi seorang Kristen dari pewartaan Injil oleh Rasul Paulus dan mendapat bimbingan khusus begitu ya secara langsung. Rasul Paulus menyebutnya sebagai anak sah menurut iman kita bersama. Kita dapat melihatnya di dalam Titus pasal 1 ayat 4. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus juru selamat kita menyertai engkau. Nah, menurut iman kita bersama ini menerangkan bahwa hubungan antara Titus itu dengan Paulus, Titus sebagai anak rohani, Paulus sebagai bapak rohaninya. Hubungan dalam iman yang mereka miliki bersama di dalam Kristus gitu ya. Jadi di dalam iman Titus menjadi anak rohani Paulus. Di dalam iman mereka saling mengasihi satu dengan yang lain, bahkan bisa sepikir ya. Sejalan sepikir, berperilaku yang sama juga begitu. Selain Titus, Rasul Paulus juga memiliki anak rohani yang lain. Siapakah dia? Timotius, betul ya. Jadi selain Titus, Rasul Paulus punya anak rohani yang lain yaitu bernama Timotius. Ada perbedaan di antara keduanya ya. Semoga terlihat. Apakah terlihat perbedaannya? Baik. Titus sekali lagi orang Yunani tulen, asli. Sedangkan kalau Timotius itu campuran. Bapaknya Yunani, ibunya Yahudi. Meskipun demikian ada darah Yahudinya begitu. Sehingga kalau kita perhatikan Titus itu tidak disunat. Sedangkan Timotius bahkan Rasul Paulus perintahkan untuk disunat gitu ya. Ayat perbandingannya terdapat di Galatia 2 ayat 1 sampai 3 demikian. Kemudian setelah lewat 14 tahun aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang. Supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Sedangkan Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 sampai 3 berkata, Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Jadi sebagai orang Yunani tulen, Titus tidak terikat dengan hukum sunat orang Yahudi. Sebaliknya bagi Timotius yang memiliki darah Yahudi, tentu saja hukum sunat berlaku baginya. Nah, Ibu Bapak, pada tahun 50 Masehi ada konsili, musyawarah besar untuk para pemuka agama Kristen pertama kali diadakan di Yerusalem. Nah, di sana Titus hadir. Kehadiran Titus ini ingin menjadi bukti nyata bahwa janji keselamatan Allah itu betul-betul terbuka bagi bangsa non-Yahudi.
Sekali lagi, Rasul Paulus bahkan menolak untuk menyunatkan Titus guna mempertahankan kebebasan iman Kristen ini. Titus menjadi bukti nyata bahwa sunat tidak diperlukan untuk keselamatan. Ya, percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, itu sudah, itu ya. Nah, Titus usianya lebih tua dari Timotius dan dia terlebih dahulu berjumpa dengan Rasul Paulus. Ini menurut buku yang saya baca begitu ya. Dan bertahun-tahun ia menjadi rekan sekerja, teman seperjalanan pelayanan yang begitu dipercayai oleh Rasul Paulus. Meski demikian ada perbedaannya nih ya. Kalau kita lihat atau kita baca baik surat Titus maupun surat Timotius ini, itu dikatakan Paulus mengasihi Titus. Tetapi ia tidak menyatakan isi hatinya kepada Titus sama seperti yang dilakukannya kepada Timotius, gitu ya. Mengapa demikian? Saya tidak tahu. Bagi saya ya sah-sah saja, orang mau cerita apapun begitu ya, tergantung kedekatan. Tapi itu bukan berarti terus dia lebih mengasihi Timotius daripada mengasihi Titus, tidak. Orang kalau mau men-sharingkan atau mau curhat gitu ya, itu ya senyamannya dia. Jadi bagi saya, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini, sekalipun dia mau curhat sama Timotius, silahkan saja, gitu ya. Tidak salah dengan hal itu, tanpa mengurangi rasa kasihnya kepada yang lain. Oke, kita akan melihat Titus itu adalah penolong bagi Rasul Paulus, dapat diandalkan, dan itu terbukti ketika ada beberapa krisis yang terjadi di jemaat Tuhan, maka Titus diutus. Salah satunya adalah ke jemaat Korintus. Ada begitu banyak persoalan yang terjadi di sana dan dikatakan 2 kali Titus pergi untuk pertama membawakan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, baik surat pertama maupun surat yang kedua. Kemudian Titus memiliki peran penting untuk menyampaikan teguran, nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus serta mengumpulkan sumbangan bagi gereja di Yerusalem. 2 Korintus 8 ayat 16 sampai 17 berkata, "Syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Memang ia menyambut anjuran kami, tetapi dalam kesungguhannya yang besar itu ia dengan sukarela pergi kepada kamu." 2 Korintus 8 ayat 6. "Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya." Ibu Bapak, kalau kita tahu jemaat Korintus itu seperti apa, maka kita akan tahu nih perjuangan berat ya untuk mengatasi persoalan di sana. Jemaat Korintus adalah jemaat yang sulit dan sangat bermasalah. Mereka banyak orang kaya, mereka juga punya banyak karunia, tetapi juga penuh dengan perbuatan dosa. Ada percabulan, ada keributan internal yang pada akhirnya dibawa ke pengadilan umum, kemudian ada perpecahan dan lain sebagainya. Nah, tentu saja untuk melayani jemaat yang demikian, bukankah dibutuhkan pemimpin yang luar biasa ya? Yang tangguh, yang teguh, yang bijaksana, yang setia, yang bertanggung jawab, yang luar biasa lah pokoknya. Dan ternyata Titus berhasil mengerjakan tugas yang diembankan kepadanya. Sehingga kita akan ya menerima pada akhirnya nanti Titus diberikan kepercayaan lagi untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Pulau Kreta, begitu ya. Titus digambarkan sebagai sosok yang luar biasa tangguh karena ia mampu melayani jemaat yang sulit. Dikatakan ia pribadi yang berani, ia siap untuk diutus kemanapun oleh Rasul Paulus. Ia juga berani untuk menegur, ya, menegur jemaat, udah pasti. Kalau berhasil di dalam pelayanan, pasti ada teguran begitu ya, ada nasihat yang diberikan, ada peringatan yang dilakukan, dan juga pribadi yang bersemangat, pribadi yang berinisiatif, sekalipun ia diutus oleh Paulus. Ia memiliki kerelaan hati untuk melakukannya. Kadang kan kenapa orang mau diutus? Ya piye, disuruh kok begitu ya, atau dia pemimpin saya ya, saya mau nggak mau harus pergi. Jadi ada keterpaksaan. Tapi tidak demikian dengan Titus. Ketika ia diutus untuk pergi ke satu jemaat, dikatakan ia memiliki kerelaan hati. Ia punya semangat yang menyala-nyala untuk melayani sesama, begitu ya. Kemudian, ia pribadi yang teguh, tidak mudah menyerah. Sulit banget menyelesaikan persoalan. Kadang dengan satu persoalan saja
Kita sudah bisa angkat tangan dan angkat kaki. Mundur, sudah cukup. Apa yang aku kerjakan? Apalagi ini di tengah jemaat yang begitu banyak persoalan. Tapi ia tidak menyerah. Bahkan berhasil meredakan konflik di tengah jemaat. Ia juga berhasil memulihkan hubungan jemaat Korintus dengan Rasul Paulus. Jadi memang ada keretakan di situ ya. Dikatakan di dalam 2 Korintus 7 ayat 6 sampai 7. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Titus juga pribadi yang pandai bergaul, mampu berkomunikasi dengan baik. Untuk bisa menyelesaikan persoalan, pasti harus mampu untuk menyampaikan pesan atau menyampaikan hal yang to the point gitu ya, atau memang ini yang harus dilakukan. Ia mampu berkomunikasi dengan baik, kehadirannya membawa kelegaan di situ. Dan ia juga bisa memberikan pengajaran yang sehat. Kemudian ia berjiwa pemimpin, namanya harus menyelesaikan. Ia berjiwa pemimpin, mampu mengatur, mampu menata kehidupan berjemaat untuk menjadi lebih baik. Ia juga dikenal sebagai pribadi yang jujur dan tidak memanfaatkan posisinya untuk mencari keuntungan pribadi atau menipu jemaat. 2 Korintus 12 ayat 18 berkata, memang aku telah meminta Titus untuk pergi bersama-sama dengan dia. Aku mengutus saudara yang lain itu. Adakah Titus mengambil untung daripada kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Nah ini Ibu Bapak gambaran sekilas tentang siapakah Titus ya. Sekarang kita mau lihat nih berkaitan dengan kitab Titus, apa yang terjadi di Pulau Kreta dan jemaat Kristen di sana. Ini Pulau Kreta Ibu Bapak ya. Sebuah pulau besar bergunung-gunung di pantai Yunani di Laut Mediterania. Pulau ini memiliki banyak pelabuhan strategis yang melayani kota-kota di seluruh wilayah lautan Mediterania kuno. Ibu Bapak, penghuni pulau ini sama kerasnya dengan medannya. Mereka terkenal dengan ketangguhan, tetapi juga terkenal dengan ketidaktertibannya. Selama berabad-abad mereka mendapat gelar sebagai pelaut unggul, tapi pedagang yang licik. Pejuang yang tangguh, tapi bajak laut yang kejam, begitu ya. Budaya Kreta terkenal jahat di zaman kuno. Salah satu kata Yunani untuk kata pembohong itu menggunakan kata kretiso, atau artinya menjadi orang Kreta. Jadi mereka terkenal akan pengkhianatan dan ketamakan. Kebanyakan pria di pulau tersebut mengabdi sebagai tentara bayaran bagi penawar tertinggi. Dan kota-kota di pulau itu terkenal tidak aman, diliputi oleh kekerasan dan kejahatan seksual. Rasul Paulus di Titus 1 ayat 12 mengatakan, seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Ini bukan hanya sekedar perkataan begitu ya, tapi perkataan ini Rasul Paulus kutip dari puisi orang Kreta kuno, Epimenides, yang sangat terang-terangan dan jujur tentang karakter bangsanya. Dia juga berkata yang sama, orang Kreta itu selalu berbohong, bak binatang buas, dan orang rakus yang malas. Jadi dapat disimpulkan kondisi moral dan sosial masyarakat di Kreta sangat buruk. Itu ya, kita ada gambaran ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kok ada jemaat Kristen di situ ya? Bapak, saya mencoba mempelajari, jadi sekalipun atau terlepas ya dari orang-orang Kreta yang kasar, keras, dan yang tadi disebutkan gitu, itu menjadi tujuan imigrasi orang-orang Yahudi bahkan pada abad pertama. Jadi itu salah satu ya tujuan untuk orang-orang Yahudi pergi. Saya nggak ini ya, tidak mencari lebih dalam begitu, tetapi itu salah satu tujuan. Nah, orang-orang Yahudi itu sekalipun mereka sudah berada di wilayah yang jauh,
mereka selalu melakukan ziarah rutin untuk kembali ke Yerusalem. Kita ingat ada perintah dari Ulangan 16 ayat 16. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Dan kita tahu di dalam Kisah Para Rasul, ketika hari Pentakosta tiba, itu kan dikatakan ada banyak orang-orang berkumpul di sana dari berbagai tempat. Nah, sepertinya orang-orang dari Kreta, ya orang-orang Yahudi yang memang harus datang begitu ya, para prianya, mereka hadir di situ dan menyaksikan suatu yang luar biasa. Roh Kudus turun ke atas para rasul dengan penuh kuasa. Kemudian mereka dengar Petrus menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias yang dinantikan, dan sangatlah mungkin pada saat itu orang-orang Yahudi Kreta menjadi pengikut Kristus dan mendirikan jemaat Kristen pertama di Kreta. Itu yang saya dapat begitu ya. Kenapa kok ada orang Kristennya di situ? Ya, ini ada kaitannya dengan hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Setelah mereka selesai begitu ya melaksanakan ibadah, kemudian mereka kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang dihadapi oleh jemaat Kristen di Kreta itu? Pastinya di tahun-tahun awal begitu ya, ketika orang Yahudi maupun non-Yahudi bergabung dengan gereja baru ini, ketidaktertiban Kreta menghambat pertumbuhan iman mereka. Ya, sekali lagi, itu kondisi Pulau Kreta, orang-orangnya moral sosialnya itu amburadul, bobrok begitu. Selain itu, banyak jemaat juga gitu ya, ada orang-orang Yahudi yang mencoba menerapkan disiplin Yahudi kepada saudara-saudari dalam Kristus yang non-Yahudi, sama-sama Kristennya nih. Tapi mereka percaya bahwa kepatuhan kepada tradisi seperti sunat dan kepatuhan kepada hukum Taurat itu solusinya. Jadi mereka sangat menekankan, pokoknya harus disunat nih, kamu bukan orang Yahudi, ya harus ngikuti gitu ya. Ikuti hukum kami kalau memang betul-betul kamu mau menjadi pengikutnya Mesias, orang Yahudi begitu. Selain itu, ada masalah lain yang dihadapi oleh jemaat Kreta. Mereka itu telah menyatukan pemahaman tentang Yesus, Allah orang Kristen, ke dalam pemahaman mereka yang dulu tentang dewa-dewa Yunani yang telah mereka kenal, ya khususnya Zeus, para pemimpin dewa, yang diklaim oleh mereka sendiri. Zeus itu lahir di pulau mereka. Berkarakter licik, ini dewa loh, berkarakter licik, perayu wanita, dan berbohong untuk mencapai tujuannya. Nah, Rasul Paulus ingin semuanya jelas bahwa Allah yang dinyatakan dalam Yesus berbeda dengan Zeus. Karakter dasar Allah adalah kesetiaan. Karakter dasar Allah adalah kebenaran. Nah, itu yang harus diketahui gitu ya. Yang berarti cara hidup orang Kristen juga adalah kesetiaan dan juga kebenaran. Dan itu akan membawa perubahan nyata bagi orang-orang Kreta kalau dilakukan. Tapi ternyata orang-orang Kristen di situ gagal jadi contoh, jadi teladan. Jadi bukan menggarami, tapi justru mereka yang larut begitu ya, yang ikut dengan apa atau situasi dan kondisi yang ada di sana. Jadi selain kondisi moral sosial masyarakat di Kreta sangat buruk, ada banyak penyesat terutama dari golongan sunat yang mengajarkan dongeng Yahudi dan juga hukum Taurat yang memecah belah demi keuntungan materi. Ya intinya tuh mereka mimpin tapi ujung-ujungnya duit, ya. Ada juga kegagalan orang Kristen di Kreta untuk menjadi teladan hidup. Nah, ini kondisinya Ibu Bapak, tantangan yang dihadapi. Nah, oleh sebab itulah kita melihat apa solusi ya, solusi dari Rasul Paulus. Jadi setelah Rasul Paulus bebas dari penjara Roma sekitar tahun 62 Masehi, ia kembali mengunjungi jemaat-jemaat yang dirintisnya bersama tim pelayanan, termasuk Titus ikut. Perjalanan itu kemudian memimpin Paulus ke Pulau Kreta. Dia mengunjungi jemaat di sana dan menyadari ini ada masalah yang mereka hadapi dan harus diselesaikan. Kalau enggak ini barabe begitu ya. Menurut Rasul Paulus, jemaat di Kreta perlu seseorang untuk menolong mereka mengatasi masalah dan memulihkan kesehatan rohani jemaat Kreta. Dan ini seorang yang harus tangguh.
dan juga dihormati gitu ya oleh orang Kreta. Nah, bersyukur Paulus memiliki rekan perjalanan yang tepat untuk tantangan tersebut karena sudah teruji gitu ya, yaitu Titus. Sekali lagi, ia adalah salah satu rekan pelayanan Paulus terlama dan telah terbukti mampu membawa pemulihan bagi jemaat yang dilayani. Contohnya tadi jemaat Korintus. Sebagai orang Yunani, Titus bisa bersimpati gitu ya kepada jemaat non-Yahudi. Jadi sama-sama ngerti pola pikirnya seperti apa dan ngerti bagaimana nih caranya nanti untuk ya bisa menjangkau mereka. Dan sebagai rekan Paulus, ia pun juga memahami secara mendalam tentang kebutuhan orang Yahudi di jemaat Kreta. Jadi kita melihat bekal yang dimiliki oleh Titus ini cukup begitu ya. Kita melihat dia mampu memimpin, mampu mengajar, mengarahkan, mendisiplin jemaat dengan panduan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada Titus. Itu yang pertama, diutuslah Titus. Lalu solusi yang berikutnya apa? Solusi yang berikutnya adalah menetapkan para pemimpin-pemimpin jemaat atau yang dikenal sebagai penatua begitu ya. Dan itu harus memenuhi kualifikasi syarat-syarat yang ada. Jadi nggak sembarangan untuk memilih. Nah di sini kita melihat Rasul Paulus menegaskan lu nggak bisa kerja sendirian dek. Gitu. Nggak bisa Titus kamu hanya mengerjakan seorang diri. Kamu harus gitu ya mengembangkan pemimpin-pemimpin lokal dari jemaat tersebut. Kenapa? Karena kamu juga nggak akan selamanya di situ. Kita lihat di dalam Titus 3 ayat 12, Rasul Paulus mengatakan, segera sesudah kukirim Artemas atau Tikhikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Ya, jadi di sini kita melihat bagaimana tugas yang diembankan, dia hadir di Pulau Kreta itu, tapi harus melakukan sesuatu. Menunjuk para pemimpin-pemimpin baru. Jangan pemimpin-pemimpin yang lama dibiarkan tuh. Karena mereka sudah terbukti gagal. Untuk membawa jemaat Kristen yang ada di Pulau Kreta memiliki kehidupan yang bertumbuh. Kehidupan yang berbuah begitu. Jadi harus pilih yang baru. Dengan sekali lagi memenuhi kualifikasi atau syarat-syarat yang sudah disampaikan di pasal awal tadi begitu ya. Oh ini harus gitu dikatakan. Dalam Titus, orang-orangnya itu tidak bercacat, gitu ya, tidak bercacat cela, punya satu istri, anak-anaknya hidup beriman, bla bla bla, begitu ya. Jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan pemimpin-pemimpin baru ini harus memiliki integritas, mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan, memiliki pengendalian diri, kemurahan hati yang dirasakan oleh keluarga dan juga masyarakat sekitar. Mereka bukan hanya ya menjadi pemimpin tetapi juga mengajar begitu ya, mengajar kabar baik dan menggantikan nanti posisinya para pemimpin jahat tadi yang memang sudah harus diganti. Nah, Rasul Paulus mengidentifikasi para pemimpin yang jahat ini sebagai orang-orang Kreta etnis Yahudi yang berkata mereka cinta Yesus, mereka ikut Yesus, tetapi tidak demikian dengan kelakuannya. Hanya kata-kata saja begitu ya. Nah mereka menimbulkan masalah seperti masalah yang ada di jemaat Galatia. Menuntut orang-orang Kristen non-Yahudi yang untuk disunat begitu ya. Dan mengikuti hukum Taurat. Kalau sekali lagi mereka mau menjadi pengikut Mesias orang Yahudi. Gitu. Nah Rasul Paulus berkata mereka terobsesi dengan mitos Yahudi dan perintah manusia. Dan sekali lagi pada prinsipnya itu mereka mimpin cuma pengen dapat penghasilan. Jadi ujung-ujungnya duit. Mereka mengaku mengenal Allah, mengenal Yesus, tetapi kelakuannya adalah kelakuan Kreta begitu. Mereka mengaburkan batasan antara benar dan salah, antara baik dan jahat, dan mereka hanya mengejar uang. Oleh karena pemimpin jemaat yang jahat ini banyak orang Kristen di jemaat-jemaat akhirnya memiliki kehidupan keluarga yang hancur juga. Lah pemimpinnya gitu ya. Jadi kalau pemimpinnya nggak benar, bawahnya juga. Nah itu yang terjadi. Keluarga jemaat dikatakan berdampak buruk.
berita tentang Yesus menjadi tercemar, kita lihat di dalam Titus 2 ayat 5, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Jadi mereka diminta untuk melakukan ini supaya firman Allah jangan dihujat orang. Jadi selama ini firman Allah dihujat orang. Kemudian kita juga melihat tetangga-tetangga non-Kristen mereka sekarang punya alasan yang bagus untuk membuat tuduhan buruk. Titus 2 ayat 8 berkata, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Harus ada perubahan nih, supaya apa? Supaya lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita atau tentang kekristenan. Kemudian semua hal ini membuat pengajaran tentang Tuhan Juru Selamat kita sama sekali tidak menarik, tidak meyakinkan siapapun. Titus 2 ayat 10 berkata, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Jadi diharapkan ada perubahan, supaya hal-hal yang sudah terjadi, di mana firman Allah dihujat orang, begitu ya, lawan-lawan punya kesempatan untuk menuduh atau membuat tuduhan yang buruk tentang kekristenan dan nama Tuhan tidak dipermuliakan, itu jangan terjadi lagi. Nah, itu yang diharapkan ya, dengan pada akhirnya solusi dilakukan. Kemudian yang ketiga, solusi yang diberikan Rasul Paulus adalah mengajar jemaat yang ada di Kreta ini memiliki keluarga yang diperkenan Tuhan. Ayo dimulai dari kehidupan keluarga dulu nih. Keluarga yang ideal, yang sebagaimana sih yang Tuhan mau, begitu ya. Dan ini diberikan gambaran. Pria, wanita yang lebih tua, ayo hidup juga penuh integritas. Ada pengendalian diri di situ. Jadi model yang baik untuk generasi berikutnya. Para wanita muda tidak tidur dengan sembarang laki-laki atau menghindari pernikahan. Jadi memang ada ajaran yang berkembang pada saat itu untuk pantang menikah, gitu ya. Nah, itu jangan, tetapi harus mencari pasangan yang seiman sehingga mereka dapat membangun keluarga yang stabil dan sehat. Demikian juga untuk pria muda, haruslah dikenal sebagai warga yang produktif dan sehat. Tadi kan dikatakan, orang Kreta tuh malas kan? Malas, tamak, rakus, begitu ya. Tapi pengennya enak, begitu. Nah, kemudian dikatakan tidak ketinggalan juga untuk para hamba agar tidak kebablasan dengan memanfaatkan kesetaraan perlakuan karena Injil. Jadi kan Rasul Paulus menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara orang Yahudi, non-Yahudi, untuk tuan, untuk hamba dan sebagainya, begitu ya. Tapi itu bukan berarti mereka tidak lagi menghormati tuannya. Ya, tetap ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Tetap harus menghormati sang tuan, tidak terlibat di dalam pemberontakan budak yang pada akhirnya nanti terjadi kerusuhan dan sebagainya dan mencemarkan nama Tuhan. Jadi intinya Ibu Bapak, orang-orang Kristen harus memberikan contoh yang baik dalam segala hal. Dimulai dari kehidupan keluarga dulu. Benar dulu. Kalau keluarga sudah benar nanti enak. Bisa menjadi dampak yang baik bagi orang-orang sekitar. Nah, kemudian yang keempat itu mengajar jemaat menjadi warga negara yang benar. Masalah keluarga udah beres, pemimpin-pemimpinnya juga udah beres. Nah, sekarang fokus untuk lebih luas lagi. Bagaimana Rasul Paulus beralih pada visi kehidupan orang Kristen seperti manusia baru ya di dalam masyarakat Kreta. Dan itu akan terjadi jikalau orang-orang Kristennya itu betul-betul mengalami transformasi. Transformasi dalam kehidupan pribadi, transformasi dalam kehidupan keluarga, maka akan berdampak pada transformasi masyarakat Kreta. Dan itu hanya bersumber pertolongannya dari kasih karunia Allah. Jadi bukan karena hebat, kuat, gagah dari Titus begitu ya, atau dari Rasul Paulus, atau dari para pemimpin-pemimpin jemaat yang sudah tadi kualifikasinya oke begitu. Bersumber dari kuasa karunia Allah. Jadi harus ada perubahan ya, perubahan hati, perubahan pikiran, dan itu hanya dimungkinkan dengan percaya kepada Tuhan Yesus dan juga memiliki pemahaman yang kuat di dalam pengajaran Alkitab. Yang benar dilakukan, maka dikatakan ketika ketaatan dilakukan, maka ketidaktertiban Kreta itu bisa diubah
menjadi ketaatan penuh kepada Tuhan dan pada akhirnya sekali lagi berdampak di dalam kehidupan bersama di tengah masyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Jadi Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, itu yang bisa kita pelajari dari tadi siapakah Titus dan kemudian tentang Pulau Kreta para penduduknya bagaimana, terus keadaan di sana, terus solusi yang diberikan oleh Rasul Paulus, dan sekarang apa yang bisa kita pelajari dari tokoh Titus melalui PA hari ini. Ibu Bapak, yang pertama saya mendapatkan ini ya, sehebat-hebatnya kita membutuhkan orang lain dalam hidup ini, terlebih dalam kehidupan pelayanan ya. Sebagaimana Rasul Paulus yang luar biasa itu pun juga tetap membutuhkan rekan sepelayanan lainnya. Dan salah satunya Titus. Demikian pula dengan Titus. Ia tidak akan dapat menyelesaikan persoalan jemaat Kristen di Kreta itu sendirian. Oleh sebab itulah Paulus mengingatkan, ayo kembangkan pemimpin-pemimpin lokal dengan kualifikasi atau standar syarat yang sudah diberikan. Ya, jadi pekerjaan Tuhan begitu luas, begitu besar, dan membutuhkan semuanya untuk bergerak bersama-sama. Itu yang pertama Ibu Bapak. Yang kedua, sehebat-hebatnya kita ya, perubahan hidup dan keberhasilan pelayanan itu hanya bersumber dari kasih karunia Allah. Kuasa kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus dan juga bersumber pada kebenaran Alkitab. Tidak dilakukan kegagalan. Tapi ketika dilakukan, percaya bahwa Tuhan yang sanggup mengubahkan hati, mengubahkan pikiran, Tuhan juga memakai kebenaran firman Tuhan. Ketika dilakukan, maka akan ada perubahan yang terjadi. Kemudian yang ketiga, Ibu Bapak, setiap orang-orang percaya harus menjadi agen transformasi. Ya, harus mengalami perubahan dan menjadi pembawa perubahan di dalam kehidupan sehari-hari di sekitarnya, gitu ya. Sehingga keadaan sekitar, orang-orang di sekitar juga boleh berubah ke arah yang baik dan benar. Yang terakhir dari saya, nanti dari Ibu Bapak sekalian ya. Menjadi pribadi Kristiani yang berkarakter Kristus, gitu ya. Ini saya lihat, wow, keren banget ya untuk Titusnya ya. Bagaimana menjadi seorang penilik jemaat, seorang hamba Tuhan yang tangguh itu loh. Yang teguh, pantang menyerah, dapat dipercaya, dapat diandalkan, setia, bertanggung jawab, tidak baperan. Dan saya percaya ini bukan orang yang cuma bisa ngomong. Karena kalau orang cuma bisa ngomong tidak bisa melakukan, nggak akan ada hormat dari orang-orang yang dilayani. Gitu ya. Tapi kita melihat bagaimana jemaat di Korintus mengalami perubahan. Itu juga berarti dia itu bisa dipegang kata-katanya ya. Apa yang diajarkan ia juga lakukan. Sehingga orang salut begitu. Jadi bagi saya ini karakter yang luar biasa yang Titus miliki. Dan saya percaya juga dia melihat semuanya, meneladani semuanya dari karakter Kristus. Nah sekarang silahkan ditambahkan sendiri. Ya Ibu Bapak tadi ada ya yang nyerempet sedikit sih. Saya juga dapat yang lain sebetulnya, tidak sembarang memilih pemimpin jemaat. Ya betul, tidak boleh sembarang itu, kalau enggak nanti hasilnya itu mengerikan. Jadi perlu betul-betul dipilih. Dan kemudian sekali lagi ketika saya membaca tokoh Titus ini, wow, saya sendiri juga dalam tanda kutip ya apa ini gitu ya. Tapi sekali lagi jangan gentar Ibu Bapak ya, serius. Karena sekali lagi yang membuat keberhasilan itu, tadi saya sudah sampaikan. Yang pertama, sumbernya apa sih? Kuasa kasih karunia Allah. Yang sudah memanggil kita, yang sudah memampukan kita untuk boleh memperlengkapi juga di dalam hal yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk menjaga integritas harus menghidupi sehingga kita tidak akan jadi janganlah seorang pun menganggap engkau rendah begitu. Karena kita menghidupi, kita bukan hanya sekedar ngomong, tapi bagaimana kita coba lakukan di dalam keseharian kita dan kita percaya akan berdampak, membawa perubahan, diri kita berubah, keluarga kita juga mengalami perubahan,
kemudian komunitas kita, kehidupan bergereja, kehidupan bermasyarakat, dampaknya luas. Ketika orang-orang percaya mau melakukan itu ya, bergantung penuh kepada Tuhan, maka percaya perubahan akan terjadi, transformasi itu akan terjadi, memberikan dampak yang positif bahkan bagi bangsa dan negara itu. Nah, itu harapannya ya. Semoga pendalaman Alkitab tentang tokoh Titus ini memberkati kita dan bukannya membuat kita stres ya. Kok aku tidak bisa seperti Titus. Semua ada prosesnya masing-masing. Mari kita hidup di dalam kuasa kasih karunia Allah dan juga hidup berlandaskan firman Tuhan. Kita coba untuk membaca, merenungkan dan melakukannya, maka kita akan dimampukan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Kita akan sama-sama masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk malam hari ini. Pendalaman Alkitab tentang tokoh Alkitab yaitu Titus sudah kami lakukan. Masih ada banyak hal yang perlu kami terus pelajari, kami gali. Karena kami tahu ada banyak hal yang juga Tuhan mau singkapkan kepada kami. Dan jadikan kami anak-anak Tuhan yang sungguh mengasihi Tuhan, hidup di dalam kuasa kasih karunia Allah, dan juga terus berproses bersama dengan Tuhan, dan juga kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari menjadi pegangan, menjadi jalan, yang menjadi penerang bagi jalan kami, untuk kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan rindu untuk kami kerjakan, di dalam kami berkarya, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan memberkati kami semua, setiap orang-orang percaya yang sudah hadir pada saat ini, ataupun setiap orang percaya yang boleh nanti belajar bersama-sama pendalaman Alkitab ini melalui channel YouTube Warta Karangsaru. Tuhan memimpin kami semuanya. Jadikan kami indah di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Terima kasih Bapak Surgawi, kami percayakan untuk perjalanan kami masing-masing ataupun aktivitas kami selanjutnya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya boleh katakan? Amin.